Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah sistem informasi terkait dengan UMKM Teras Laundry. Teras Laundry merupakan sebuah UMKM yang bergerak dalam bidang industri laundry yang didirikan pada tahun 2018. Awal mula ketika banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa layanan laundry dikarenakan terdapat banyak tugas-tugas dan berbagai aktivitas lainnya yang membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mencuci pakaiannya sendiri. Lihat dari peluang tersebut, terbentuklah Teras Laundry. Nah, untuk tujuan perusahaannya terdapat 4, yaitu yang pertama menyediakan layanan laundry yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. Ketiga, menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan yang keempat, membantu mahasiswa dan warga sekitar untuk membersihkan cucian pakaiannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan faktor internal dari UMKM Teras Laundry sendiri. Uh, di sini ada strength-nya, kekuatan, yaitu UMKM Laundry sendiri itu memiliki tren bisnis yang menjanjikan, di mana laundry ini sangat dibutuhkan terutama oleh mahasiswa-mahasiswa yang jauh dari orang tuanya dan sibuk sama kegiatan kuliahnya. Nah, dan UMKM Teras Laundry sendiri itu memiliki lokasi yang strategis, yaitu lokasi yang berdekatan dengan kos-kosan dan rumah-rumah warga sekitar, sehingga memberikan akses yang mudah bagi pelanggan, yaitu mahasiswa dan warga sekitar. Jadi mereka nggak ngerasa terlalu jauh. Untuk selanjutnya yaitu Teras Laundry memiliki karyawan yang terlatih, sehingga pengalaman dan pelatihan yang mereka terima itu membuat Teras Laundry mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan. Dan yang keempat itu ada pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang tepat memungkinkan Teras Laundry untuk pembayaran gaji, bonus, dan THR pegawai dapat dilakukan tanpa masalah. Hal ini menciptakan stabilitas finansial dan kepuasan karyawan dari Teras Laundry. Yang kelima, ada pelayanan yang baik. Teras Laundry selalu memberikan servis terbaik seperti tepat waktu, bersih, wangi, dan menjalin komunikasi yang baik antar pelanggan sehingga membantu Teras Laundry untuk mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas para pelanggan. Yang keenam, ada fleksibilitas dan adaptasi. Nah, kemampuan dan beradaptasi Teras Laundry dengan situasi pandemi dan melanjutkan bisnis setelah vakum 2 tahun itu menunjukkan bahwa Teras Laundry memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan situasi. Yang ketujuh, ada kerjasama dan komunitas. Nah, kita tahu kalau semisalnya laundry itu banyak banget, tapi Teras Laundry ini gak melihat para laundry lain itu sebagai kompetitor ataupun pesaing, tetapi sebagai teman dalam kerjasama. Jadi Teras Laundry itu saling membantu dalam ekosistem bisnis, sehingga Teras Laundry mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mendukung dan kolaboratif. Untuk kelemahannya sendiri, Teras Laundry ini masih ketergantungan pada produk. Jadi seperti kayak produk deterjen, parfum tertentu dapat menjadi masalah jika perubahan harga atau ketersediaan produknya habis, sehingga memungkinkan bisnis Teras Laundry ini kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Yang kedua, ada musim libur mahasiswa. Yang kita tahu kalau mahasiswa itu bisa libur dari Juli sampai September, sehingga diperlukan pengaturan keuangan yang baik untuk menjaga kestabilan gaji pegawai. Nah, masa libur yang panjang ini cukup mengakibatkan penurunan pendapatan yang cukup drastis gitu. Yang ketiga, ada keterbatasan dan ekspansi layanan. Nah, keinginan untuk menambahkan layanan seperti mencuci sepatu dan karpet itu masih terbatas karena keterbatasan tempat dan tenaga ahli. Sehingga ini membatasi potensi ekspansi bisnis dan diverifikasi layanannya gitu loh gitu. Yang keempat, ada kesulitan dalam mencari karyawan yang terpercaya. Zaman sekarang itu sulit banget nyari orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengelola bisnis di saat pemilik laundry ini ada kegiatan di luar. Nah, ini mungkin menjadi beban untuk Teras Laundry sendiri dan resiko operasionalnya. Nah, yang ke 5 itu ada keterbatasan produk dan diversifikasi.
Nah, jadi ketergantungan pada beberapa produk tertentu itu membuat bisnis atau teras laundry kurang fleksibel dalam hal pasokan bahan. Jadi, jika ada masalah dengan produk tersebut, operasionalnya bisa terganggu gitu. Kayak tadi ada deterjen ataupun pewangi baju. Yang keenam, ada penyusutan pendapatan selama liburan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau mahasiswa itu libur dari Juli sampai September. Nah, hal ini tuh menyebabkan teras laundry menurun sehingga 50%. Jadi, teras laundry butuh pengelolaan keuangan yang cermat agar gaji karyawannya dan operasional tetap terjaga selama periode libur. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan faktor eksternal. Yang pertama ada opportunities, yaitu peluang. Lalu di sini ada 4 poin. Poin pertama, pasar mahasiswa dan warga sekitar. Jadi target pasar yang jelas dan stabil yaitu mahasiswa dan warga sekitar. Lalu kebutuhan layanan tambahan menjadi potensi untuk menambahkan layanan baru seperti mencuci sepatu dan karpet jika tempat dan tenaga ahli tersedia. Lalu kenaikan tren kebersihan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pasca pandemi, membuka peluang peningkatan bisnis laundry. Lalu poin terakhir ada kerjasama dengan pihak lain. Peluang untuk menjalin kerjasama baru yang lebih nyaman dan menguntungkan. Lalu ada ancaman atau threats. Yang pertama, kepercayaan pada karyawan. Sulitnya mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelola bisnis saat pemilik memiliki kegiatan lain di luar laundry. Lalu poin kedua, kompetisi bisnis laundry. Meskipun tidak dianggap sebagai pesaing, keberadaan laundry lain tetap bisa menjadi ancaman dalam hal pilihan pelanggan. Lalu krisis ekonomi atau kesehatan. Situasi seperti pandemi COVID-19 yang bisa menyebabkan bisnis harus vakum atau mengalami penurunan pendapatan. Lalu poin terakhir, fluktuasi permintaan. Permintaan yang fluktuatif berdasarkan musim kuliah dan libur mahasiswa yang mempengaruhi pemasukan secara signifikan. Di sini ada saya, Neta Indiani, yang akan membahas mengenai rekomendasi sebuah sistem baru yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pada teras laundry. Sistem ini adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau Consumer Relationship Management. Penjelasannya yaitu sistem CRM dirancang untuk membantu kita melacak dan mengelola informasi pelanggan secara efektif. Dengan menggunakan CRM, kita dapat menyimpan dan mengolah data pelanggan seperti preferensi mereka, riwayat transaksi, dan umpan balik yang mereka berikan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan kita untuk mengotomatisasi komunikasi dengan pelanggan melalui pengingat pengambilan laundry, promosi, dan penawaran khusus. Dengan demikian, CRM akan membantu kita meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun loyalitas mereka terhadap layanan kita. Ada beberapa alasan mengapa implementasi CRM sangat penting bagi perusahaan kita, yaitu mengingat kekuatan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik dan menjaga hubungan dengan pelanggan. CRM akan memperkuat strategi ini dengan memberikan layanan yang lebih personal dan terorganisir. Sistem ini juga akan mengurangi beban administratif, memungkinkan fokus yang lebih besar pada peningkatan kualitas layanan. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang rekomendasi sistem baru yang dapat membantu kita mengatasi beberapa kelemahan yang kita hadapi, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Di sini ada penjelasannya. Software akuntansi ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan kita memantau arus kas, mengelola anggaran, dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Dengan sistem ini, kita bisa mengatur keuangan dengan lebih efisien, bahkan selama periode pendapatan rendah seperti saat libur mahasiswa. Sistem ini juga menyediakan berbagai alat untuk membantu kita merencanakan dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Ada beberapa alasan kuat mengapa kita perlu mengimplementasikan software akuntansi ini, yaitu untuk mengingat kelemahan dalam hal pengelolaan keuangan selama periode pendapatan rendah. Software ini akan memberikan transportasi yang lebih baik dan membantu dalam mengambilan keputusan yang lebih tepat terkait alokasi sumber daya dan perencanaan keuangan. Rekomendasi sistem baru yang diperlukan, peluang dari UMKM teras laundry. Rekomendasi sistem platform pemasaran digital terintegrasi. Penjelasannya, platform pemasaran digital terintegrasi memungkinkan perusahaan menjalankan kampanye pemasaran online yang terkoordinasi, termasuk melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan CRM untuk personalisasi promosi dan penawaran.
Alasan implementasi, dengan adanya peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek, platform pemasaran digital akan membantu perusahaan memaksimalkan jangkauan pemasaran mereka. Ini akan sangat efektif dalam menarik pelanggan baru dan menjaga keterlibatan pelanggan selama periode libur mahasiswa. Ancamannya, rekomendasi sistem keamanan cyber dan manajemen akses. Penjelasan, sistem keamanan cyber yang kuat dan manajemen akses akan melindungi data pelanggan dan bisnis dari ancaman eksternal dan internal. Sistem ini termasuk enkripsi data, firewall, sistem deteksi intrusi, dan pengaturan hak akses karyawan. Alasan implementasi, mengingat ancaman dari komputer dan potensi masalah keamanan data, sistem ini akan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan. Perlindungan data yang kuat juga akan mengurangi risiko kehilangan atau kebocoran data yang dapat merugikan bisnis secara finansial dan reputasi. Oke, berikut adalah kesimpulan dari analisis sistem informasi dari UMKM Teras Laundry. Teras Laundry memiliki sejumlah kekuatan signifikan seperti lokasi strategis dan karyawan terlatih yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun juga menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada produk tertentu dan fluktuasi pendapatan selama libur mahasiswa. Untuk memanfaatkan peluang pemasaran digital dan menghadapi ancaman dari pendatang baru serta persaingan tinggi, disarankan untuk mengimplementasikan sistem manajemen hubungan pelanggan atau disingkat menjadi CRM untuk meningkatkan loyalitas, software akuntansi dan pengelolaan keuangan untuk stabilitas keuangan, platform pemasaran digital terintegrasi untuk jangkauan yang lebih luas, dan sistem keamanan cyber serta manajemen akses untuk melindungi data. Adopsi sistem-sistem ini akan membantu Teras Laundry mengoptimalkan operasional, mengelola keuangan lebih baik, menarik lebih banyak pelanggan, dan melindungi data penting, memperkuat posisi dalam pasar yang kompetitif, dan memungkinkan perusahaan berkembang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.